Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Komplek Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah, sahabat Suada, hari ini edisi Rabu bertepatan pada tanggal 8 Oktober 2025 bersama Ayesa, Rafia, Raisa, yang siap menemani sore sahabat dalam program Muda Berkarya Zona Inspirasi Sore. Baik sahabat, mari kita awali kebersamaan sore hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Suada sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Yang lagi belajar, semoga ilmunya lancar. Yang lagi istirahat, semoga makin rileks dan inspirasi bareng kami sore ini. Tema kali ini adalah semangat kemanusiaan dari Palang Merah Remaja. Sahabat Suada, sore hari ini kita mau ngobrol tentang organisasi yang gak cuma keren, tapi juga penuh makna, Palang Merah Remaja, atau biasa kita sebut PMR. Buat yang belum tahu, PMR itu adalah wadah untuk pelajar yang pengen belajar tentang kepedulian, kemanusiaan, dan pertolongan pertama. Tapi lebih dari itu, PMR juga ngajarin tentang bagaimana jadi manusia yang peka terhadap sesama. Setuju banget. Aku inget banget waktu pertama kali ikut PMR di sekolah. Aku tuh awalnya ikut karena diajak teman. Cuman mikir, kayaknya seru deh, bisa jalan-jalan, bantu orang. Ternyata latihan pertama aja langsung dikasih tugas praktek pertolongan pertama. Aku disuruh nanganin korban pura-pura pingsan. Deg-degan parah. Tapi begitu berhasil bantu, rasanya seneng banget. Kayak baru aja ngelakuin sesuatu yang berarti. Aku juga punya pengalaman lucu. Jadi waktu pelatihan aku kebagian jadi korban. Katanya pura-pura jatuh dari tangga. Lah, aku malah beneran jatuh dikit karena kebawa acting. Semua orang panik. Pelatih sampai bilang, "Wah, ini baru namanya korban yang totalitas." Tapi dari situ aku belajar. Ternyata latihan PMR itu bukan cuma serius, tapi juga seru dan penuh tawa. Iya, setuju banget. Tapi di balik keseruannya, PMR juga mengajarin tanggung jawab besar. Misalnya, waktu sekolah lagi ada acara, tim PMR harus siap siaga, bawa kotak P3K, cek tekanan darah, sampai bantu kalau ada yang pingsan pas upacara. Dan itu nggak main-main, harus sigap, sabar, dan telaten. Aku paling ingat waktu jadi petugas jaga di acara olahraga antar kelas, baru aja pertandingan dimulai. Udah ada yang keseleo, langsung deh aku sama teman-teman turun tangan. Awalnya panik, tapi karena udah latihan, akhirnya bisa tenang pas selesai dibalut. Orangnya bilang, "Makasih ya, Kak, udah bantu." Rasanya bahagia banget, capek langsung hilang. Aku juga suka banget waktu kita ikut lomba PMR tingkat kabupaten. Waktu itu kita latihan tiap sore dari hafalan prosedur pertolongan pertama sampai simulasi bencana. Bahkan pernah perban kita ketinggalan, tapi kita improvisasi pakai sapu tangan dan potongan kain cadangan. Juri bilang kreatif, tanggap, dan tenang di bawah tekanan. Wah, itu momen yang bikin kita ngerasa inilah semangat PMR yang sebenarnya. Dan aku juga paling suka kegiatan sosialnya. PMR itu nggak cuma aktif di sekolah, tapi juga di luar. Kayak bakti sosial, donor darah, sampai kunjungan ke panti asuhan dan rumah sakit. Pernah waktu itu kita ke panti jompo, ada nenek-nenek yang bilang, "Senang sekali ada anak-anak datang." Suasananya jadi cerah lagi. Kalimat itu tuh sederhana, tapi nyentuh banget. Dari situ aku belajar, ternyata kehadiran kecil bisa punya makna besar buat orang lain. Iya, PMR itu ngajarin kita arti menolong dengan tulus tanpa pamrih. Gak perlu hal besar, kadang cuma ngasih air putih ke teman yang pusing, atau bantu bawa buku teman yang jatuh pun untuk bentuk pertolongan. Kebaikan sekecil apapun, kalau dilakukan dengan ikhlas, nilainya luar biasa.
Dan yang bikin aku bangga, PMR juga ngajarin disiplin dan kepemimpinan. Kita belajar tanggung jawab, belajar memimpin teguh, belajar ngomong di depan banyak orang. Awalnya aku pemalu banget, tapi setelah sering tampil bareng teman-teman PMR, aku jadi lebih percaya diri. Bahkan sekarang kalau disuruh jadi pembawa acara di sekolah, udah gak gemetaran lagi. PMR juga bikin kita makin peka terhadap lingkungan sekitar. Kalau ada yang butuh bantuan, refleks langsung pengen bantu. Dan kadang aku mikir, coba kalau semua orang punya semangat kayak anggota PMR, pasti dunia ini bakal jadi tempat yang paling damai dan saling peduli. Betul banget, dan aku juga kagum sama moto PMR, pertolongan dengan tulus tanpa pamrih. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget, karena di dunia ini gak semua orang bisa menolong tanpa pamrih. Tapi di PMR, kita diajarin untuk bantu bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin berarti. Masya Allah, indah banget ya. Aku jadi ingat kata-kata pelatih PMR dulu. Kalau kamu gak bisa bantu dengan tanganmu, bantu dengan hatimu. Kalau nggak bisa bantu dengan hartamu, bantu dengan doamu. Itu ngena banget, karena setiap orang bisa jadi penolong dengan caranya masing-masing. Iya, bener banget Raisa. Dan buat teman-teman yang dengerin, kalau kalian lagi bingung mau ikut organisasi apa di sekolah, coba deh kalian ikut PMR. Kalian bakal dapat pengalaman keluarga baru dan pelajaran hidup yang nggak bisa ditemuin di buku pelajaran. Dan yang paling penting, di PMR kita belajar jadi manusia yang peduli. Gak cuman pintar di kelas, tapi juga punya empati di hati. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang baik, bukan cuman orang pintar. Amin banget. Jadi sahabat Suada, yuk sama-sama kita tumbuhkan semangat penolong tanpa pamrih dalam diri kita. Gak harus jadi anggota PMR untuk menolong. Mulai aja dari hal kecil, tersenyum, menyapa, atau mendengarkan teman yang lagi sedih. Karena setiap tindakan kecil kalau dilakukan dengan cinta bisa membawa perubahan besar. Demikian sahabat Suada, kebersamaan kita di program Muda Berkaya sore ini. Semoga cerita dan inspirasi tentang PMR bersama Ayesa, Rafia, dan Raisa bisa menyalakan semangat kemanusiaan dalam diri kita semua. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. mari kita tutup kebersamaan sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.